Baik, masih bersama kami iGrowth Indonesia Channel. Kami hari ini kembali mengudara dan sejak jam 10 tadi saya ditemani oleh Mas Ragin Daska Putra. Beliau adalah founder at HireD, ya, sebuah perusahaan yang fokus pada jasa rekrutmen dan headhunter. Dan sangat luar biasa tadi obrolan kita, walaupun santai tapi nggak santai-santai banget ya. Luar biasa tuh tadi, banyak banget trik dan tips bagi teman-teman yang memang bergerak di bidang yang sama atau bahkan teman-teman yang fokus di HR recruiter, dan itu merupakan pengalaman ya kita bersama dan pengalaman yang sangat luar biasa, plus juga tips-tips yang sangat harus kita coba laksanakan ya, khususnya di fokus beberapa bulan terakhir nih terkait pandemi ya. Ini kan nggak biasa nih, nggak biasa karena memang ini butuh skill khusus untuk kita bisa mensiasati dan melakukan perbaikan-perbaikan agar tetap bisa survive di dunia bisnis. Baik, Mas Ragin, kembali tema kita, peran kontribusi perusahaan jasa rekrutmen di masa pandemi, tantangan dan tantangan kedepannya. Dan di sesi akhir ini kita mau nyimpulin lah ya, walaupun kayaknya sangat masih kurang ya waktunya ya, masih kurang waktunya, luar biasa banget pembicaraan yang sangat, obrolan yang sangat menarik. Dari sesi awal kita tadi bicara hal-hal terkait tantangan, lalu juga secara umum kita melihat peluang-peluang ya, lalu juga kita bicara teknis ya, bagaimana prosesnya, lalu kita bicara tentang bagaimana prosedur pelaksanaan proses rekrutmennya dan sebagainya, termasuk interview dan sebagainya. Nah, dari total pembicaraan kita di beberapa sesi tadi, kita coba simpulin ya di sesi akhir ini. Pertanyaan saya, apa sih yang harus dipersiapkan secara matang ya oleh kita nih, seorang rekruter ya, lebih khusus ya, atau secara umum teman-teman yang memang bergerak di bidang jasa rekrutmen atau teman-teman yang satu profesi ya, apa sih yang harus kita persiapkan secara umum terkait tadi pandemi ini, nggak tahu kapan berakhir, tapi kita coba tarik, udah deh mudah-mudahan Desember gitu selesai gitu ya. Atau jangan-jangan Oktober udah selesai. Nah, apa sih yang harus kita, dari kesimpulan dari pembicaraan kita, apa sih yang harus kita persiapkan secara baik banget agar kita bisa survive? Oke, persiapan itu yang pertama kita menyangkut ke kondisi sekarang juga ya. Betul. Kondisi sekarang dan kedepannya ketika menjadi normal kembali. Di mana normal kembalinya itu bisa jadi seperti sekarang gitu. Yeah. Nah, rekrutmen consultant atau headhunter atau perusahaan jasa rekrutmen itu yang pertama yang pasti koneksi. Koneksi ini konteksnya nggak melulu tentang cari klien, dapat project dan lain-lain. Betul. Tapi koneksi ke sesama rekruter juga. Satu. Di situ bisa tukar pikiran, sharing knowledge dan lain-lain. Koneksi ke komunitas. Kedua, koneksi ke komunitas konteksnya untuk membantu rekruter dalam pemenuhan SDM gitu. Pemenuhan permintaan klien. Yang ketiga, setelah tadi ada koneksi, kemudian yang kedua selain koneksi itu, prepare to be a generalist recruiter. Itu dia tuh. Generalist recruiter. Kita bisa punya spesialisasi tertentu gitu. Betul. Ini kita konteksnya bicara sebagai recruitment consultant gitu. Betul. Kita bisa punya spesifikasi tertentu. Contoh misalnya saya terbiasa menangani manufaktur gitu, meskipun nggak pernah di manufaktur, tapi setidaknya dari pengalaman dari PPIC sampai engineering, theoretical dikit-dikit paham gitu. Tapi kita mesti membaca juga bahwa kebutuhan sekarang tidak hanya di situ. Artinya banyak industri lain, terutama industri yang berhubungan dengan digital, platform, teknologi itu banyak mulai bermunculan dan kebutuhan akan karyawannya tuh cukup banyak juga. Terutama tadi lagi-lagi kebutuhan akan posisi-posisi yang berhubungan dengan marketing, terutama digital. Di situ seorang recruiter atau recruitment consultant lagi-lagi agile, beradaptasi dengan kondisi itu. Kita sama-sama belajar, saya juga belajar di situ. Coba dalami dari sisi aspek bisnis yang mungkin belum kita pegang sebelumnya gitu. Itu dari sisi rekruter. Nah, dari sisi perusahaan sama koneksi juga, Pak. Satu koneksi. Koneksi ini konteksnya ke konsultan rekrutmen, konteksnya ke komunitas-komunitas,
bahkan ke sekolah-sekolah juga itu bisa ditingkatkan juga. Nah di sisi lain perusahaan juga sebaiknya bisa mempersiapkan sebuah infrastruktur yang matang. Mungkin nggak harus matang banget, tapi setidaknya bisa menggambarkan kebutuhan mereka gitu. Artinya perusahaan bisa menerjemahkan kebutuhan itu ke dalam sebuah kualifikasi yang real, yang itu nanti bisa jadi acuan ketika SDM-nya masuk itu bisa tepat sasaran gitu. Nah dari sisi yang ketiga, kita dari sisi job seeker ini penting juga karena banyak yang sedang membutuhkan pekerjaan juga. Apa sih yang masih dipersiapkan gitu? Ada satu yang menarik sekarang tuh lagi tren, namanya itu, ini terutama untuk yang baru-baru ini ya, termasuk yang fresh graduate ya terutama ya. Nih teman-teman fresh graduate yang baru lulus, catat. Oke. Ada sekarang lagi tren itu namanya ATS. Nah, CV yang ATS friendly itu kayak gimana gitu. Memang tidak semua perusahaan itu pakai sistem itu, tapi banyak yang sudah melakukan itu. Artinya nanti teman-teman juga bisa searching CV yang ATS friendly itu kayak gimana gitu, yang bisa diterima oleh sebuah sistem itu gitu. Nah yang kedua, kalau saya pinjam istilahnya dari salah satu aktivis yang ada di LinkedIn namanya Pak Teguh Bilal Rizky ya. Itu beliau punya konsep, kita kebetulan pernah Zoom meeting bareng ya gitu. Itu konsep ambil aja dulu. Nah ambil aja dulu ini gini, kadang-kadang kita punya background pendidikan di sipil misalnya. Tapi ternyata ada peluang di sales marketing misalnya. Banyak kan sales marketing sekarang. Dan ketika kita memberanikan coba, ternyata loh kok saya diterima ya? Loh kok saya diterima ya? Berarti itu mungkin menandakan bahwa rekruter atau HR yang menilai melihat potensi Anda di situ gitu. Meskipun denial kadang-kadang ada, aduh saya kan di sales marketing gitu. Tapi masa bisa jadi sales? Saya kan di sipil gitu. Masa bisa jadi sales? Coba aja dulu jalanin. Ambil peluang yang ada, ambil kesempatan yang ada. Mungkin bisa jadi dari situ malah ketemu potensinya sebenarnya kayak gimana. Nah itu dari sisi job seeker. Jadi ketiga itu kita bisa simpulkan bahwa ada dua hal penting. Yang pertama connection. Yang kedua improvement. Improvement organisasi dan individu. Kurang lebih seperti itu Pak. Nah pertanyaan terakhir mungkin terkait kesimpulan kita di sesi dari jam 10 tadi sampai nanti menjelang jam 12. Kita udah sepakat bahwa kita harus jadi seorang career coach career coach, career advisor. Nah, yang lagi harap-harap cemas nih kan teman-teman atau adik-adik kita yang fresh graduate nih. Apa sih saran kita kepada mereka nih yang lagi udah fresh graduate gitu, kalau udah ngelamar juga ditanya pengalamannya di mana. Nah, gitu kan pengalamannya apa gitu kan. Itu pertanyaan yang paling mereka benci itu biasanya. Paling mereka benci banget gitu ya. Nah, tambah lagi kondisi begini. Nah, apa saran kita sebagai seorang advice career advice bagi mereka? Apa Anda harus memperbaiki ini, harus melakukan ini, melakukan itu? Apa saran Mas Ragin sebagai seorang profesional rekrutmen ya, rekruter ya, sekaligus sebagai seorang career coach. Ini sebuah pembahasan yang menarik dan pernah dibahas juga saya sama teman-teman pegiat yang lain gitu. Ketika itu salah satu pertanyaan yang jadi momok mungkin dari fresh graduate atau yang baru pengalaman 1 tahun gitu. Kamu punya pengalaman apa? Tapi paling tidak ketika kita belum bisa punya pengalaman, ini ada dua konteks ya. Kita bisa nunjukin saya bisa ini. Saya bisa ini, saya bisa itu gitu. Artinya seorang fresh graduate pun harus menajamkan dia punya potensi di mana. Betul. Caranya gimana? Caranya jalin sama recruitment consultant satu. Cara yang kedua, sekarang tuh banyak banget webinar-webinar yang free, banyak banget trainer, pegiat-pegiat yang memberikan ilmu secara free atau berbiaya murah. Saran saya itu diikuti. Itu diikuti. Paling tidak ketika kita belum pernah melakukan hal tersebut, kita punya knowledge, punya pengetahuan. Ketika ditanya HR, kamu pernah ngelamar jadi HR, punya pengalaman di mana? Nah,
Mungkin bisa dijawab oleh fresh graduate-nya ketika memang dia belum punya pengalaman ya. Saya belum punya pengalaman, tapi saya memahami bahwa HR itu spektrumnya ini. Rekrutmen itu begini. Nah, itu bisa jadi nilai tambah. Nah, saran yang kedua, ambil aja dulu kalau ada peluang magang atau apa gitu. Karena sekarang kadang ada ya kebutuhan by project atau apa. Jangan nungguin. Biro-biro konsultasi itu kadang juga banyak kebutuhan juga. Ambil aja dulu, ada tawaran apa, ambil. Itu bisa jadi portofolio. Nah, satu hal penting lagi dari ambil aja dulu itu, kadang kita butuh pengalaman itu bukan hanya dari sisi pengalaman teknis, tapi dari sisi mental ya Pak ya. Betul. Dari sisi mental. Ketika kita dihadapkan pada suatu project, entah apapun itu projectnya, ada tahapan-tahapan yang bisa kita lalui, dan itu bisa jadi bekal ketika kita bekerja di sebuah perusahaan. Kurang lebih sarannya seperti itu. Oke. Jadi kesimpulannya bagi teman-teman atau adik-adik kita yang fresh graduate, pandai-pandailah jual diri. Jangan sampai pakai bahasa itu ya, jual diri. Enggak, bahasa kerennya menjadi personal branding. Harus pintar-pintar menjadi atau mengemas diri kita untuk bisa membranding. Betul tadi. Saya setuju, nggak usah nunggu. Apapun kesempatan itu, katakanlah tidak sesuai dengan kompetensi atau kualifikasi kita. Saya lebih senang menyebut kualifikasi, background pendidikan kita. Ya jalanin dulu. Jangan-jangan di situ malah rezeki besar kita. Betul itu Pak. Jadi jangan kayak sidul gitu ya. Dulu anak sekolahan dulu kan filmnya. Mungkin anak-anak sekarang nggak ngerti kali belum gitu. Nunggu jadi tukang insinyur harus kerja di bidang itu, susah. Ya, jadi kembali kepada kesimpulan kita, teman-teman atau adik-adik kita yang fresh graduate, ayo maju, lihat kesempatan itu, jangan hanya melihat satu sisi, tapi mulai membuka diri untuk ke beberapa posisi yang ada. Oke, luar biasa. Oke, silakan kesimpulan closing, Mas Ragin. Ini sedikit tambahan sedikit. Boleh, silakan. Ada yang ketinggalan gitu. Ya. Kadang-kadang banyak adik-adik fresh graduate atau mungkin yang sudah punya pengalaman, banyak yang bertanya, Pak, CV yang bagus tuh yang kayak gimana sih gitu. Ini closing sedikit, tapi ini menarik. Boleh. Sering, bagus. Pada prinsipnya saya selalu berpegangan bahwa sebaik-baiknya CV adalah sebaik-baiknya diri kita gitu. Nah, itu. Artinya kalau mau CV-nya bagus ya upgrade terus kompetensinya gitu. Beranikan untuk mengambil tantangan, dan itu nanti akan terbawa dengan sendirinya ke sebuah CV, portofolio kita gitu. Nah, itu yang kadang jadi bahan diskusi, tapi intinya sebenarnya ke situ. Oke. Kayaknya harus jadi tema khusus nih. CV menarik itu atau menarik. Personal branding ya. Yes, personal branding. Nah, nanti next event kita akan masuk ke judul tadi tuh. Karena ini nggak mungkin bisa kita bahas 1-2 menit tuh. Benar. Nah, keren tuh. Jadi kita simpan dulu, kita keep dulu, Mas Ragin. Jadi luar biasa ya. Kita selama 2 jam kayaknya masih kurang waktunya. Tapi memang sesi session sharing ini kita batasi sampai 2 jam. Tapi bukan berarti selesai sampai sini. Kita akan lanjut nanti di sesi berikutnya. Tetap bersama Mas Ragin, kita akan fokus kepada hal-hal yang manfaat, khususnya kepada dunia kerja ya, agar kita bisa saling memberikan value and solution. Saya ucapkan terima kasih Mas Ragin. Terima kasih atas banyak waktunya, Pak Adi. atas kesempatannya, ilmunya, pengalamannya, knowledge-nya segala macam. Dan ini sangat berguna, dan ini mudah-mudahan tercatat sebagai amal ibadah bagi semua ya. Amin. Dan sekali lagi rekan-rekan iGrowth Indonesia yang sedang menyaksikan, mudah-mudahan acara ini bisa menjadi kontribusi kami kepada Indonesia umumnya, dan kepada dunia kerja, dan kepada praktisi HR pada khususnya. Dan untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Ragin dari HRD Consultant ya, yang fokus pada bidang jasa rekrutmen dan headhunter. Untuk itu saya host Abi Darda, untuk akhir sesi ini saya ucapkan mohon maaf apabila pembicaraan kita, obrolan kita tadi ada hal-hal yang tidak bagus dari pertanyaan maupun dari perkataan kita. Saya minta dibukan pintu maaf, dan sukses untuk kita semua ya. Mari sukses bersama iGrowth, value and solution, dan ke depan adalah hari-hari yang akan menjadi hari-hari sukses bagi kita. Amin. Terima kasih. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa di lain event. Terima kasih.